Sekarang bulan Rajab, tanggal berapa ini? Jumat depan 27. Berarti sekarang 20. Karena Jumat depan kalau tidak salah tanggal merah terus. Merah ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang tanggal 20 Rajab. Sebagaimana biasa, ayat yang kita baca tadi adalah surah Al-Isra ayat pertama. Al-Isra surat ke-17 ayat 1. Kita coba dulu menerjemahkan harfiah dulu. Coba berani menerjemahkan secara harfiah tanpa teks. Boleh silakan boleh apa terjemahkan dulu kalau ada apanya, ada bantuannya. Nah, coba dengan suara yang indah Mul. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Aku sibuk dakwah dari golongan syaitan yang sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini Allah yang maha silih. Kita artikan bagaimana ayat 1, 2 dan 3. Untuk ayat 1, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dalam kurun Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda dalam kurun kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Cukup Mul. Terima kasih. Barakallah. Baik Bapak Ibu, kita coba berkata dulu. Subhana artinya maha suci. Lafaz apa itu lafaz? Tasbih. Subhanallah. Subhana alladzi, yang maha suci, yang asro, mana asro? Memperjalankan. Asli. Memperjalankan. Fi'il madhi ya Bu. Fi'il madhi. Asro, memperjalankan. Bi abdihi, bi dengan abdi, budak, hi-nya hambanya, budaknya. Lailan, pemana lailan? Malam. Minal masjidil haram. Min, apa maknanya min? Dari al masjidi, masjid, al harami, haram, ilal masjidil aqsa, ila ke. Jadi min dari ila ke. Kemana? Al masjidil aqsa. Al masjidi, masjid. Al aqsa, aqsa mana aqsa? Aqsa itu secara umum diterjemahkan jauh. Masjid yang di sana, Aqsa. Alladzi barakna, alladzi yang barakna. Barakna fi'il madhi mudhari'. Madhi juga maknanya pas, telah lalu, yang telah kami barakna, kami berkahi. Nah ini Bapak Ibu, pemakaian kalimat berkati dengan berkahi sebenarnya secara sepintas sama saja. Tetapi siapa yang banyak memakai kata berkati dan siapa yang banyak memakai kata berkahi? Secara rasa ya, secara zuk, secara feel, mungkin lebih bagus kita pakai kalimat berkahi. Semoga Allah memberkahi kita. Berkah.
Barakna telah kami berkahi haulah. Mana haulah? Haulah ke sekeliling. Ya haulah. Sekeliling itu bisa termasuk depan, kiri, kanan, belakang, itu haulah. Maka kalau dipakai kata haulah, linuriyahu, li nuri, naro, apa mana naro, nuri, lihat, linuriyahu, untuk kami perlihatkan. Nur ini kembali ke Allah lagi, untuk akan kami perlihatkan min ayatina. Min apa artinya? Dari ayatina, ayat-ayat kami. Jadi kalau min setelahnya jamak ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, ayat-ayat kami. Kalau min setelahnya jamak, maka min ini maknanya minta dia sebagian, akan kami perlihatkan sebagian dari namanya. Dari misalnya baru 10 diperlihatkan sebagian. Sebagian itu bisa separuh, bisa kurang, bisa lebih, pokoknya sebagian. Nah, ini sebagian tidak sama dengan separuh, bisa lebih dari separuh, bisa kurang dari separuh. Min ayatina. Innahu, sesungguhnya. Hu itu kemana lagi? Allah. Sesungguhnya Allah itu huwas sami'ul basir. Allah as-sami'. Apa makna sami'? Maha mendengar. Al-basir, maha melihat. Bapak Ibu, dalam waktu yang terbatas ini kita coba akan tafsirkan beberapa dalam ayat ini. Yang pertama, ayat ini semua ulama sepakat bahwa ini salah satu dalil hujjah tentang terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ada ulama yang berbeda pendapat tentang itu. Jadi kalau cerita Isra dan Mi'raj, apa bukti, apa dalilnya? Maka dalil yang pertama yang disebut itu pasti surah Al-Isra. Sehingga perjalanan itu disebut perjalanan Isra. Suratnya disebut surah Al-Isra. Ada juga surah ini disebut dengan surah Bani Israil. Jadi kenapa sebutan nama seperti itu pasti ada apa korelasi, ada keterkaitan. Pertama keterkaitan dengan perjalanan peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah sebuah mukjizat yang luar biasa. Kemarin Ustaz kita hari Senin sudah sampaikan kepada kita bagaimana Isra Mi'raj itu sebagai sebuah mukjizat. Maka secara nalar ketika itu susah nalar untuk bisa menerimanya. Makanya bisa jadi karena akan menceritakan sesuatu yang sangat luar biasa, diawalilah ayat ini dengan lafaz subhanallah, subhanalladzi, karena akan ada peristiwa yang dahsyat yang memang nalar manusia susah untuk bisa menerimanya. Bapak dan Ibu, itu subhan. Asra itu memperjalankan. Kata-kata saro yasiru, siru fil ardi, bertebaranlah kamu di muka bumi, berjalanlah di muka bumi. Berarti itu perjalanan nyata.
Misalnya dari rumah kita ke kantor, dari kantor kita pulang melakukan perjalanan. Itu perjalanan nyata. Dan ini juga sebagai salah satu bukti bahwa perjalanan itu adalah lahir dan batin. Tidak hanya jasad saja, tetapi juga roh dalam jasad itu. Jadi ini bukan mimpi, karena mimpi perjalanan mimpi lain lagi ya kalimatnya itu. Kalau perjalanan mimpi dijelaskan apa kisah Nabi Ibrahim ketika bercerita kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam. Disebutkan bahwa aronya itu fil manam, dilihatnya dalam mimpi. Dan jadi kalau mimpi itu, kalau perjalanan mimpi memang disampaikan, dijelaskan kalau itu mimpi. Gimana kisah Yusuf, Nabi Yusuf dengan ayahnya, ya abati ini ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jadi ro'a juga, tapi ro'anya fil manam, dalam mimpi. Tidak melihat dengan mata zahir gitu. Nah, ini asro, perjalanan itu perjalanan lahir batin. Diperjalankan bi amdihi lailan. Lailan itu zaraf zaman ya. Zaraf zaman. Pada malam hari. Tapi tidak ada lagi perdebatan kapan dia berangkat. Jadi kalau istilah malam itu kapan disebut malam? Berarti setelah ba'da ghurubi syamsi, setelah terbenam matahari malam. Qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari. Berarti sudah pasti, waktunya itu pasti. Jadi tidak, maka disebutkan laila. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, kita ingin mempertajam pembahasan di sini. Minal masjidil haram, al masjidil haram, dipakai lafaz ma'rifah, al masjid al haram, berarti jelas tempat. Sepakat semua ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan al-masjidil haram itu adalah Ka'bah, Mekah, tempatnya di Mekah, tidak ada tempat lain. Al-masjidil haram, tempatnya jelas, tidak ada beda pendapat. Ilal al-masjidil aqsa, al-masjidi al-aqsa, tempatnya juga jelas. Karena ketika itu tidak ada masjid yang lain. Walaupun disebut masjid jauh, tetapi masjid tidak ada yang lain. Kalau kita menyebut, saya melakukan perjalanan dari Islamic Center, Masjid Islamic Darussalam, ke masjid yang jaraknya 10 kilo. Itu bisa banyak terjemahannya. Bisa ke mall, bisa ke Guguk mall, bisa ke arah Sumani, bisa ke arah ke arah Sunilasi, karena masjid itu banyak. Tetapi kenapa tidak disebutkan? Kenapa tidak diberi penjelasan yang sangat detail? Karena sudah jelas masjid itu ketika itu hanya dua, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, dan tidak ada satupun masjid yang lain. Ini satu yang kita pahami. Kedua Bapak Ibu, saya pernah sekian tahun yang lalu, saya ingat lagi, tapi udah agak lama, baca di Facebook, ditampilkan gambar Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Ada yang gambar kubah emas, ingat? Coba kalau buka YouTube, ketik
Baitul Maqdis gitu. Tengok gambar. Apa yang muncul pertama itu? Masjid dengan kubah emas. Namun ada catatan yang paling menggelitik. Masjid ini dibangun pada zaman Khalifah Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kapan itu? Tentu setelah Nabi Muhammad, setelah Nabi Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Apa makna di balik itu? Masjidil Aqsa itu baru dibangun pada zaman Bani Umayyah. Sementara Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya ini tidak tahu. Saat yang politik itu, berarti dipertanyakan surah Al-Isra ayat 1 itu dibuatnya tanda tanya besar. Berarti ada sisipan kalimat di sini. Al-Masjidil Aqsa itu disisip belakangan, tidak asli. Tidak asli. Mau dilakukan uji forensik pun segala macam, katanya tidak asli. Karena bertentangan dengan fakta sejarah bahwa Masjid Aqsa dibangun baru pada zaman Bani Umayyah. Diperlihatkan foto. Bagi kita yang tidak mendalami sejarah, mungkin langsung percaya, karena itu juga susah dibantah. Memang Masjid Kubah Emas itu dibangun pada zaman Bani Umayyah. Tetapi kalau kita telusuri dengan rinci pembangunan Masjid Kubah Emas di Yerusalem itu, ternyata awalnya itu maksudnya bukan untuk jadi masjid. Dibangun tidak untuk masjid, tetapi itu dibangun untuk mengamankan sebuah situs bersejarah. Apa situsnya? Apa Ustaz Pak Rizky? Situs bersejarah diantaranya di komplek Bait Al-Muqaddas, itu kalau orang Yahudi sebut Bait Al-Muqaddas namanya. Dinding ratapan. Hah? Ya, termasuk apa lagi? Dinding ratapan, Pak. Ada batu sakrah namanya. Batu, ada batu. Kalau kita baca kitab Dardir itu apa itu? Ada kitab namanya Dardir, isinya tentang Isra Mi'raj. Tapi banyak juga orang yang membantah bahwa itu banyak Israiliyatnya katanya. Tidak terserah mau ada Israel atau tidak segala macam. Tetapi kitab itu memberi ilmu kepada kita bagaimana kisah Isra Mi'raj. Jadi di halaman Masjidil Aqsa ada sebuah batu. Kalau kita runut sejarahnya, ada ulama yang mengatakan bahwa batu itu batu dari surga. Ada dua batu yang berasal dari surga di dunia ini. Yang pertama Hajar Al-Aswad, yang kedua Safrah. Ada yang beberapa seperti itu. Nah, jadi batu itu berada di halaman pelataran Masjidil Aqsa. Sebelum Nabi Mi'raj, itulah pijakan Nabi sebelum Mi'raj. Maka muncullah analisis berikutnya bahwa Masjid Kubah Emas itu bukanlah Masjidil Aqsa karena dia berada di mengurung batu sakral. Kalau anda ngerti, berarti itu ayat. Karena kata-kata Aqsa, Masjidil Aqsa itu dalam Quran disebut berapa kali? Sekali cuma. Dan tak muncul-muncul lagi. Makanya tuduhan itu secara logika dialektikanya bisa kuat gitu. Kok tiba-tiba aja datang sekali gitu.
Contoh lah, ada kawan kita yang nggak pernah hadir kajian-kajian tafsir, nah sekali itu tipu saja. Tipu saja sekali, besok tak pernah datang. Tak ada cocok-cocok. Sekali pertama tipu, jangan tipu. Berarti kalau istilah Fahmai tak mungkin kamu bahasa ranah kata gitu. Kalau enggak ada berarti. Kalau lagi asuhnya datang enggak tipunya, termasuk cari-cari. Rumahnya biasanya di rumah, padahal dosa diri. Nah jadi yang di luar kebiasaan itu memang jadi pertanyaan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi Al-Aqsa, Masjidil Aqsa itu bukan yang kubah emas, tetapi ketika kita runut lagi ada yang bentuk kubah perak gitu, perak itu agak kayak hitam itu. Nah itulah Masjid Al-Aqsa. Ada dua dekat di situ, yang satu kubah nggak lo perak doang apa, kok jaga hitam malam atau warnanya namanya. Dan diyakini oleh kita berdasarkan fakta sejarah itulah Masjid Al-Aqsa yang berdampingan dengan Masjid Kubah Emas. Semuanya adalah situs dari Yerusalem, situs dari Yerusalem. Yerusalem itu apa artinya? Itu bahasa apa itu Ibrani, Yerusalem, salam. Sama dengan makna Darussalam, Yerusalem, Darussalam. Itu sama mana? Cuma beda bahasa. Dalam bahasa Arab Darussalam, dalam bahasa Ibrani Darussalam. Salam. Kampung keselamatan. Nah, Masjid Al-Aqsa ini adalah masjid kedua dibangun di atas dunia, di bumi. Masjid yang pertama mana? Baitullah. Apa masjid tertua di bumi ini? Masjid Haram. Al-Haram. Apa buktinya? Enggak bisa asal sebut terus. Masjid tertua adalah Masjidil Haram atau Ka'bah gitu. Baitullah gitu. Masjid tertua itu adalah Baitullah, Ka'bah. Apa bukti? Inna awwala baitin wudi'at lin-nasi lalladzi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Inna awwala baitin wudi'at lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya awal baitin, masjid yang awal sekali, yang awal-awal wudi'a linnas, wudi'a, mana wudi'a? Disediakan linnas untuk manusia, lalladzi bi Bakkah, yaitu yang terdapat di Bakkah. Jadi Masjidil Haram terletak di Makkah, tapi katanya kok di Bakkah. Bakkah sama atau beda itu? Nah, nanti kita baca nanti bagaimana sejarah Ka'bah atau sejarah Tanah Haram, bahwa Bakkah dan Makkah itu merujuk ke tempat yang sama. Dan setelah itu baru dibangun Masjidil Aqsa. Ada yang mengatakan bahwa Masjidil Aqsa itu dibangun pertama kali oleh Nabi Adam. Terus juga nanti diperbaiki, dibangun kembali pada zaman Nabi Ibrahim sebelum beliau pindah ke Makkah. Dan ada yang berpendapat begini, menurut kepercayaan Yahudi, bahwa peristiwa penyembelihan Nabi Ismail di kita, menurut mereka itu yang disembelih siapa? Yang dikurbankan itu Ishak. Dan batu apa tadi namanya? Sakra itu kan batu tempat, disitulah terjadinya penyembelihan. Batu sakra. Di situ disandang, disitulah terjadi penyembelihan Nabi Ishak.
dalam literatur Yahudi. Jadi mereka juga mengakui bahwa ada Nabi Ibrahim itu melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Orang Yahudi mengakui. Apa beda dengan kita? Menurut kepercayaan kita, yang disembelih itu Nabi Ismail. Penyembelihannya di mana? Tentu di Makkah, karena Nabi Ismail tinggalnya di Makkah. Tetapi menurut literatur Yahudi, penyembelihannya di Yerusalem, di Palestina. Karena Nabi Ishak itu tinggalnya di Palestina. Nah, jadi ada perimbangan sejarah lah dengan tempat dan sebagian pelakunya yang berbeda. Tapi kita yakin seyakin-yakinnya bahwa penyembelihan kurban itu adalah antara Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Nah, lalu diperbaikilah, dibangunlah dengan megah. Akhirnya Masjid Aqsa itu pada zaman King of Solomon. Siapa itu King of Solomon? Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena istana Nabi Sulaiman karena dijadikan itu sekaligus sebagai istana. Jadi istana penguasa yang taat itu istananya. Kalau Nabi Sulaiman kan karena beliau nabi dan rasul, maka yang jadi istananya adalah masjid. Maka Nabi Muhammad ketika sampai di Madinah yang dibangunnya apa? Masjid juga. Disitulah pusat pemerintahannya dari Masjid Nabawi. Kalau Nabi Sulaiman pusat pemerintahannya dari Bait Al-Muqaddas, dari Baitul Maqdis. Bapak dan Ibu, nah jadi Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita yakin bahwa Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang suci. Kalau sholat di Masjidil Aqsa satu kali sama dengan 500. berapa nilainya? 500 kali di tempat lain. Kalau di Masjidil Haram, kalau di Masjid Nabawi 1000. Kalau di Masjidil Haram 100.000. Jadi alladzi barakna haulah. Barakna itu artinya penuh keberkahan, subur, tumbuh-tumbuhan, aktivitas ekonomi naik, pertanian bagus. Makanya sampai sekarang karena wilayah Masjid Aqsa itu adalah wilayah yang diberkahi Allah, maka sampai sekarang masih diperebutkan. Karena banyak keberkahan di situ. Begitu juga di Makkah. Itu daerah yang diberkahi, dilindungi Allah. Maka aktivitas kehidupan itu sangat luar biasa di situ. Sangat luar biasa. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, ayat ini ditutup dengan dua asma Allah. As-Sami' Al-Basir. Kenapa dengan itu ditutup? Kenapa tidak innahu huwal ghafurur rahim? Tak salah juga. Al-Ghafur Ar-Rahim. Tapi kenapa ditutup dengan As-Sami' Al-Basir? Nah, ini bisa jadi. Nah, kita kan menafsirkan ya, bisa. Kalau yang sebenarnya itu Allah yang lebih tahu. As-Sami', Allah ingin melihat bagaimana reaksi, bagaimana tanggapan, bagaimana perbuatan, bagaimana sikap ketika Nabi Muhammad menceritakan Isra dan Mi'raj. Ketika Isra dan Mi'raj ini disampaikan, bagaimana menyikapinya? Allah ingin sami' mendengar ya, ingin mendengar gimana celoteh orang-orang. Soalnya kalau berpikir hidup ketika itu, kalau Pak Asbi Ado ketika itu Pak respon Sami'ah Allah ingin melihat, ingin mendengar bagaimana. Bisa jadi itu mana ya, kalau ada. Bapak Ibu,
Kesimpulannya apa? Pernah kita sampaikan, ketika diceritakan oleh Al-Quran sebuah peristiwa, maka pasti peristiwa itu tidak peristiwa biasa, pasti peristiwa luar biasa. Dan banyak lagi kajian-kajian lain tentang bagaimana Isra dan Mi'raj ini. Sampai hari ini, kalau dulu dari Makkah ke Palestina itu berapa jaraknya? Kalau perjalanan di zaman itu, kemarin disampaikan Ustaz, kita bisa 40 hari atau 4 bulan. 40 hari. 40 hari. Kuda yang kencang, kecepatan penuh, minyak full, bisa 40 hari. Nggak ada antrian di minyaknya. Kuda itu pertama full, bisa sampai 2 hari kecepatan. Tetapi Nabi tidak satu malam, tidak penuh satu malam. Ada yang mengatakan hanya sepertiga malam. Tidak hanya di Al-Aqsa, tetapi malah lebih tidak masuk akal lagi menurut akal manusia ketika itu. Sampai pula ke Mi'raj. Langit pertama, langit dunia itu sampai ke 7, itu masih langit dunia itu. Kenapa disebut 1, 2, 3? Apa memang betul langit itu berdempet-dempet seperti itu? Tetapi setidaknya begitulah cara menceritakan kepada manusia, kemampuan otak manusia, akal kita, bahwa dibuat naik tingkat lagi, ada lagi tingkat lebih tinggi, ada lagi. Itu menceritakan bahwa ke tempat yang sangat tinggi. Ini sangat tingginya kebatannya orang tinggi je, 1, 2 dari siko ke 1 itu saja sekian. 1 ke 2 itu sekian pula jaraknya. Itu sekian pula jaraknya gitu. Nah, maka dicarilah kalimat-kalimat lafaz biqadri uqulihim, sekadar akal kita. Kalau Allah gunakan atau digunakan oleh Allah kalimat yang akal kita tak mampu mencernanya, tentu lebih linglung lagi kita. Kan dicari kan? Biqadri uqulihim, sekedar akal kita untuk menerima. Sama ketika Allah cerita sorga, apa ciri-ciri sorga yang diceritakan indahnya? Mengalir sungai. Tajri min tahti anhar, ada sungai yang mengalir. Kalau bagi orang Arab cerita sungai yang airnya mengalir itu, wah luar biasa itu. Aduh, jangan ini. Karena di sana yang ada sungai kering. Tumbuh-tumbuhan kiri kanan berbuah lebat, ranum manis. Waduh, memang berfantasi mereka. Karena di sana tumbuhannya itu nyari susah tumbuhnya. Maka diceritakanlah kiri kanan pohon-pohon rindang bisa bertumbuh sejuk. Waduh, dahsyat betul bagi mereka. Ada sungai yang airnya mengalir. Waduh, indah betul mereka. Karena kami waktu sama Pak Haji berangkat nengok wilayah Makkah itu, apa kesimpulan saya pribadi kalau orang bertanya kayak apa sih Makkah, Madinah dan sekitarnya itu, mirip Sumatera Barat. Betul dari awak, betul dari awak umur. Bedanya angkeng segala lagi, angkeng selalu tunggu. Tapi kalau alam lepasnya mur, bawa ke kampung Pak Asbi, daerah Sungai Lasi, Pak Asbi, angkeng segala ini Pak Asbi, angkeng segala tumbuhan takastul, takastul. Jadi ada bukit, ada kayak sungai ada, tapi bidun ilmu tidak ada airnya. Maka diceritakan tajri min tahtil anhar, ada sungai yang airnya tajri, mengalir air. Waduh, indahnya. Nah, makanya semangat. Tapi kalau di awak misalnya Quran turun, mungkin tidak begitu lafaznya. Indahnya ada sungai yang mengalir pohon. Tolong, sungai besok juga aja. Nah, makanya begitu hebatnya Al-Quran, lafaznya itu memang cocok dengan akal kita. Biqadri uqulihim,
dengan sekedar kemampuan akal orang yang akan menangkap. Tapi ketika diteliti lagi sampai sekarang, maka hasil penelitian itu lebih dahsyat lagi. Sekarang ke Makkah itu cuma 9 jam dari sini. Itu tak pakai pesawat tempur, udah 9 jam. Kalau pesawat tempur mungkin lebih cepat lagi. Berapa jauhnya itu? Berlipat-lipat jarak dari Makkah, Palestina, dari Indonesia ke Makkah itu lebih jauh lagi. Tapi cukup 9 jam. Jadi tidak aneh kalau sekarang Pak Presiden katakan dia ke Makkah itu berangkat habis Isya, kembali ke Indonesia sebelum subuh. Masuk akal tuh. Pakai F-16. Nah, pesawat kecepatan tinggi. Masuk akal sekarang. Bapak Ibu itu saja. Terima kasih. Semoga dengan memahami ini keimanan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kecintaan kita semakin bertambah, terpelihara dan kuat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang salah yang saya sampaikan itu memang kemampuan ilmu baru sampai di situ, tidak ada kesengajaan, tetapi itu adalah kekurangan yang kita miliki dan kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma fi ilakan tarik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.